Halo, selamat datang di channel Bermatematika. Jumlahkan ke baris yang kedua. Tetap selalu bermatematika. Salam. Halo, selamat datang kembali. Masih bersama saya Aleam Subara. Kali ini kita akan membahas tentang deret berayun. Apakah deret berayun itu? Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, deret berayun itu adalah deret yang tandanya bergantian berubah dari positif ke negatif. Positif, negatif, dan demikian selanjutnya. Nah, si uji deret berayun ini adalah merupakan sebuah uji yang bisa memberitahu kepada kita kapan sebuah deret berayun merupakan deret yang konvergen. Ya, ada 3 buah syarat agar sebuah deret berayun menjadi deret yang konvergen. Yang pertama adalah kalau kita abaikan si tanda plus minusnya ini, atau dengan kata lain kita ambil nilai mutlak dari masing-masing sukunya, maka setiap sukunya ini merupakan bilangan yang positif. Yang kedua adalah bahwa si suku-sukunya itu dengan mengabaikan tandanya merupakan barisan yang monoton turun. Dan yang ketiga adalah dia monoton turun dan menuju ke 0. Jadi selain monoton turun, syarat ketiganya adalah si barisannya menuju ke 0, barisan suku-sukunya. Ya. Nah, kalau ini semua dipenuhi, maka si deret berayun yang kita miliki akan konvergen ke sebuah bilangan S. Nah, lebih lanjut, si S ini bisa kita taksir dengan jumlah parsial ke N dari deret berayun yang kita miliki. Nah, lanjutan dari teorema ini bilang bahwa ketika kita taksir si jumlah deret berayun yang sebenarnya, yakni S, dengan jumlah parsial Sn, maka errornya, ini bisa kita baca sebagai error, selisih antara nilai jumlah deret yang sebenarnya dengan nilai taksiran Sn, dia tidak lebih dari suku ke N plus 1 dari deret berayun ini. Ya. Oke, berikutnya kita akan tunjukkan ilustrasi mengapa uji deret berayun tadi benar atau masuk akal. Ya. Misalkan kita punya deret berayun seperti ini yang memenuhi ketiga syarat tadi, yakni bahwa masing-masing A1, A2, A3, dan selanjutnya positif, kemudian suku-sukunya dia monoton turun, dan suku-sukunya dia konvergen ke 0. Dalam hal ini suku-suku tanpa melihat tanda positif dan negatifnya. Oke, apa yang akan terjadi kalau kita punya deret berayun seperti itu? Pertama, kalau kita tinjau S1, yakni jumlah parsial dengan menggunakan satu buah suku, maka S1 sama dengan A1. Ya, ini kita bisa bayangkan kita bermulai dari titik 0, kemudian kita loncat sejauh A1 untuk mendapatkan S1. Nah, kemudian karena si suku-suku ini monoton turun, berarti si A1 itu lebih besar dari A2. Artinya, ketika kita ingin mendapatkan S2, kita harus mengurangi si S1 ini dengan A2. Berarti kita harus loncat sejauh A2 ke sebelah kiri. Nah, karena A2 ini lebih kecil dari A1, maka ketika kita meloncat ke kiri, si S2 ini dia harus berada di sebelah kanannya 0. Ya. Kemudian dari S2 loncat sejauh A3, karena A3 lebih kecil dari A2, maka si posisi S3 ini akan berada di sebelah kirinya S1. Demikian selanjutnya. Kita loncat lagi S4. Ini sejauh A4, maka si S4-nya akan berada di sebelah kanan S2. Nah, kalau kita lakukan terus-menerus, maka dari sebelah kanan kita punya barisan jumlah parsial suku-suku ganjil, ya, S1, S3, S5, yang semakin lama semakin menurun. Dan si barisan-barisan ini, dia terbatas di bawah oleh S2. Demikian juga dari sisi yang sebelah kiri kita punya barisan jumlah parsial untuk suku-suku genap S2, S4, S6 yang monoton naik tapi terbatas di atas oleh S1. Ingat dengan dengan teorema kemonotonan barisan, barisan yang monoton dan terbatas adalah barisan yang konvergen. Dengan demikian, barisan jumlah parsial untuk suku-suku ganjil maupun barisan jumlah parsial untuk suku-suku genap, keduanya adalah barisan yang konvergen. Katakanlah yang suku-suku ganjil dia konvergen ke S aksen, sedangkan suku-suku genapnya dia konvergen ke S double aksen. Kita akan tunjukkan bahwa si S aksen ini sebetulnya persis sama dengan S double
aksen. Ya. Kita amati bahwa setiap kita punya sebuah titik yang baru, katakanlah itu ya, S4, dia akan terletak di antara dua titik yang sebelumnya. Ya. Nah, sekarang karena fakta tersebut, si S double aksen ini akan terletak di antara dua suku yang berurutan. Ya. Ini karena dia semakin lama semakin ke dalam, ya. Tadinya berada di dua suku berurutan yang paling luar, dia lama-kelamaan akan menjadi dia berada di sembarang dua suku berurutan untuk setiap N yang manapun juga. Ya. Jadi, si S double aksen dan si S aksen ini dua-duanya terletak di antara dua suku yang berurutan. Terletak di antara SN plus 1 dan SN untuk setiap N. Akibatnya, selisih antara S double aksen dikurangi S aksen, selisih mutlaknya, dia kurang dari selisih mutlak antara dua suku yang berurutan. Nah, karena SN plus 1 ini adalah SN ditambah AN plus 1, berarti ini nilai mutlaknya adalah nilai mutlak AN plus 1. Karena AN plus 1-nya positif, nilai mutlaknya bisa dibuang. Nah, sekarang dari syarat bahwa si suku-suku ini menuju 0, ini menunjukkan bahwa si AN plus 1 ini menuju 0. Nah, kalau ini menuju 0, artinya apa? Artinya selisih antara S double aksen dan S aksen bisa kita buat sekecil yang kita inginkan. Dia akan lebih kecil dari sembarang bilangan positif yang kita tawarkan. Nah, hanya ada satu bilangan yang non-negatif yang lebih kecil dari setiap bilangan positif, yakni 0. Dengan demikian, ekspresi ini haruslah 0, atau dengan kata lain, S aksennya harus sama dengan S double aksen. Nah, kalau S aksen sama dengan S double aksen, berarti si barisan jumlah parsial yang ganjil dan yang genapnya menuju ke bilangan yang sama. Karena menuju ke bilangan yang sama, si barisan jumlah parsial tersebut haruslah merupakan barisan yang konvergen. Dengan demikian, menurut definisi kekonvergenan deret berayun yang kita miliki haruslah merupakan deret yang konvergen. Seperti itu, ya.